Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Masuk. Cek. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita bisa berjumpa dalam kegiatan belajar bersama di Masjid Ar-Raihan, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Ar-Raihan yang telah memberikan fasilitas bagi kita, fasilitas untuk belajar dan fasilitas untuk berbuka puasa bersama. Para jamaah sekalian sudah dikasih air minum sudah? Baik, jangan dibuka segelnya sebelum maghrib ya. Tayyib. Kita berada di hari yang ke-28 dari bulan Ramadan. Dan sebagaimana kaidah baku yang disampaikan oleh para ulama, bahwa dalam Islam ketika ada waktu yang istimewa, maka bagian ujungnya lebih afdal dibandingkan bagian awal. Dalam Islam jika ada waktu yang istimewa, maka bagian ujung lebih afdal dibandingkan bagian awal. Sehingga kita menjumpai hari Jumat adalah hari yang istimewa. Bagian ujung hari Jumat yaitu setelah asar, di situ merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga bagian ujungnya lebih afdal dibandingkan bagian awal. Waktu malam adalah waktu yang istimewa untuk ibadah. Dan waktu yang mustajab untuk beribadah di waktu malam adalah sepertiga malam yang terakhir. Hari Arafah adalah waktu yang istimewa bagi mereka para jamaah haji yang sedang wukuf. Dan waktu yang paling afdal ketika hari Arafah adalah setelah asar. Sehingga Nabi SAW ketika selesai asar, beliau memperpanjang berdoa, memperlama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, waktu yang paling istimewa adalah bagian akhir. Sehingga 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan bagian awal Ramadan. Menyadari akan hal ini, maka setiap muslim ketika beribadah di waktu yang istimewa, dia disyariatkan untuk menyelesaikannya sampai akhir. Bahkan perjuangan kita untuk menjadi pemenang itu berada di garis finish. Siapa yang bisa mencapai garis finish paling depan, paling maksimal, maka dia bisa mendapatkan nilai yang lebih besar. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu diukur dari ujungnya. Kalau ujungnya maksimal, ujungnya baik, maka bagian depan dianggap baik. Dan sebaliknya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah dalam beramal. Selanjutnya, jamaah yang kami hormati, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu fenomena yang mungkin cukup banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, yaitu berkaitan antara imamah dan ilmu. Terutama muncul sebuah keyakinan di tengah sebagian masyarakat bahwa siapa yang ilmunya itu tidak berasal dari imam, maka ilmunya dianggap tidak sah.
Kalau ilmunya dianggap tidak sah, maka amalnya dianggap tidak sah. Ketika amalnya dinilai tidak sah, konsekuensinya orang ini tidak pernah beramal. Kalau dia tidak pernah beramal, maka statusnya sebagaimana non-muslim. Jadinya kesimpulannya, siapa yang tidak mengambil ilmu dari imamnya, dia keluar dari Islam. Nggih, laras ngaten ya. Saya tanyakan dulu kepada yang bungulan-bungulan ini. Nyambungnya ngaten niku betul. Subhanallah. Jadi dia buat kaidah dulu, setelah jadi sebuah kaidah, kemudian dia menimbang orang lain. Orang lain itu cocok nggak dengan kaidah ini? Kalau cocok, maka kemudian diterapkan hukumnya. Akhirnya terbitlah sebuah kalimat hukum bagi orang lain sampai pada titik antara muslim dan non-muslim disebabkan karena kaidah tadi. Dan ini termasuk di antara kaidah yang sangat berbahaya. Walhamdulillah jika kita termasuk di antara orang yang tidak memilikinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan berbicara terlebih dahulu berkaitan dengan melazimkan orang tertentu. Jadi begini ya. Dalilul lawazim itu jika dan maka, itu namanya dalil lawazim. Jika A maka B, jika C maka D, ini namanya dalil lawazim. Itu tidak selamanya benar. Ada yang linier dan ada yang nggak ada hubungannya. Sebagai contoh seperti ini, sebagai contoh ya. Hampir semua kelompok yang dia punya prinsip takfiri itu menggunakan dalil lawazim. Saya ulang ya. Hampir semua kelompok yang punya prinsip takfiri itu menggunakan dalil lawazim. Khawarij itu pakai dalil lawazim. Mu'tazilah itu juga pakai dalil lawazim. Karena Mu'tazilah ini juga takfiri. Di sebagian kondisi dia mau takfiri. Termasuk juga Islam Jamaah. Islam Jamaah, gimana? Ini juga menggunakan dalil lawazim. Jadi dalil lawazim itu dipakai oleh hampir semua kelompok menyimpang di kalangan kaum muslimin yang dia punya virus takfiri. Baik. Kelompok menyimpang dalam Islam, latar belakangnya itu ada dua. Pertama, latar belakang politik. Di antara contoh kelompok menyimpang yang latar belakangnya politik adalah kelompok Khawarij. Kemudian kelompok Syiah. Dia menyimpang karena latar belakang politik. Yang kedua, ada kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran. Contoh kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran, kalau di zaman sahabat pertama kali yang muncul adalah Qadariyah. Kemudian disusul dengan kelompok menyimpang yang lain seperti Jabariyah, Mu'tazilah. Lalu belakangan ada kelompok Ahlul Kalam, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah dan seterusnya. Itu kelompok Ahlul Kalam. Dan itu kelompok-kelompok yang terbit karena masalah pemikiran. Jadi ada kelompok yang terbit karena latar belakang politik dan ada kelompok yang terbit karena latar belakang pemikiran. Baik, sekarang kita kembali kepada kelompok yang dia punya virus Khawarij tadi, atau virus takfiri. Hampir semua kelompok yang punya virus takfiri itu menggunakan dalil lawazim. Contohnya Khawarij. Khawarij itu punya prinsip begini. Khawarij punya prinsip ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu harga matinya Khawarij. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Harga mati Khawarij. Lalu dia juga punya turunan. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Nah, akhirnya dalam kelompok Khawarij ini konsekuensi turunan mengkafirkan orang itu banyak sekali. Sehingga misalnya dijumpai si A diketahui tidak berhukum dengan hukum Allah, maka oleh Khawarij dihukumi si A ini kafir. Sudah?
Lalu dia juga punya kaidah, siapa yang tidak mengkafirkan si A, maka dia kafir. Akhirnya apa? Si B tidak mengkafirkan si A, si B kafir. Nah, karena si B kafir, maka siapa yang tidak mengkafirkan si B, ikut kafir. C nggak mengkafirkan B, kafir juga. Jadinya turun-temurun banyak sekali orang yang dikafirkan gara-gara kaidah tadi. Ini yang namanya dalil lawazim. Jika X maka Z, kalau tidak X maka tidak Z. Gara-gara dalil seperti ini merusak banyak sekali vonis kafir yang terjadi di tengah masyarakat. Terjadilah perbedaan misalnya. Apakah yang menerima tahkim antara Ali dengan Muawiyah itu kafir atau tidak? Ada yang kemudian kafir karena dia berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Telah mengangkat manusia sebagai penegak hukum ketika itu. Akhirnya dikafirkanlah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan seluruh orang yang terlibat dalam tahkim. Yang tidak mengkafirkan maka dia kafir. Kemudian mereka terbentuk kelompok kecil, kelompok Khawarij, dan mereka berpusat di daerah Nahrawan, di daerah Harura, bukan Nahrawan ya, di daerah Harura. Sampai akhirnya terjadilah peperangan besar antara kaum muslimin Ahlus Sunnah melawan orang-orang Khawarij ini, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa yang disebut dengan perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu korban dari Khawarij kurang lebih 1.000 orang, dan semuanya dibunuh mati oleh Ali, tidak ada yang ditinggalkan satupun. Baik. Mu'tazilah juga punya prinsip seperti itu. Mu'tazilah itu punya keyakinan kayak gini ya, bahwa tidak ada yang qadim selain Allah. Tidak ada yang qadim selain Allah. Apabila ada sesuatu yang disebut qadim selain Allah, maka berarti dia menduakan Allah. Dan itu perbuatan kesyirikan. Sudah? Apabila ada sesuatu disebut qadim selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, menduakan Allah. Dan orang yang berbuat syirik, dia kafir. Karena itu sebagai konsekuensinya, kalamullah, firman Allah yang muncul belakangan tidak boleh dijadikan sebagai sifat Allah. Rumit ini ya. Karena pemikiran Mu'tazilah ya rada rumit. Sehingga Al-Quran itu makhluk dan bukan sifat Allah. Itu kesimpulannya Mu'tazilah. Al-Quran adalah kalamullah, dan Al-Quran itu muncul belakangan setelah adanya Nabi SAW, maka Quran itu makhluk dan bukan sifat Allah. Siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka dia musyrik. Akhirnya ngajak semua orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan bagian dari akidah Mu'tazilah, Al-Quran itu apa? Makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan orang ini, maka dia ikut kafir. Pakai dalil lawazim tadi. Sehingga Mu'tazilah termasuk di antara kelompok takfiri yang dia menggunakan dalil lawazim. Sudah? Baik, kita tinggalkan ini semuanya. Sekarang kita fokus kepada masalah imamah dan ilmu. Jadi muncul kaidah ilmu itu harus bersumber dari imam. Dan kalau tidak bersumber dari imam, maka ilmu itu batal. Untuk bisa disebut ilmu yang bersumber dari imam, maka ilmu itu harus punya sanad. Didapatkan dengan cara mangkul muttasil. Kalau tidak, batal. Sehingga syarat untuk bisa disebut ilmu yang sah itu MMM, musnad, mangkul, muttasil. Baik, sekarang saya bacakan jadinya. Nah, kalau niki boten mantan, Pak. Cuman nyawang wong mantan. Kok kita mesakne, butuh bimbingan, sehingga perlu dikasih penjelasan. Baik, sekarang kita akan belajar yang pertama, apakah belajar itu harus bersanad? Apakah belajar itu harus bersanad? Saya bacakan, ini ada buku yang saya tulis. Buku ini sudah cukup lama, mungkin sudah setahun lebih. Judulnya Fikih Bermadhab. Fikih Bermadhab. Dan buku ini
membahas tentang apa sih yang harus diketahui oleh seorang muslim ketika dia beragama. Karena pada saat orang itu beragama itu kan ibarat dia memasuki sebuah jalan. Beragama itu seperti memasuki sebuah jalan. Nah, ketika kita memasuki sebuah jalan, di jalan itu ada banyak rambu-rambu. Ada rambu-rambu harus cepat, rambu kecepatan, dilarang parkir, dilarang stop, dan seterusnya. Nah, rambu-rambu itu kan perlu kita kenali, Pak. Kalau ketemu rambu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ketemu rambu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, tujuan saya menulis buku ini, Fikih Bermadhab, intinya adalah mengenalkan kepada setiap muslim rambu-rambu apa saja yang harus diketahui oleh setiap muslim ketika dia beragama. Sehingga misalnya saat kita beragama, kita menjumpai istilah ulama. Ulama itu apa sih? Siapa yang disebut ulama? Terus apa saja panduan ketika kita mau mengikuti ulama? Saat kita beragama, kita mengenal madhab. Maka kita perlu mengenal madhab itu apa. Terus kapan sih terbentuknya madhab? Boleh nggak kita tidak bermadhab? Saat kita beragama, kita mengenal istilah mengikuti sahabat. Terus kita mengenal sahabat itu apa dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini adalah rambu-rambu umum yang perlu diketahui oleh setiap muslim ketika dia beragama. Maka saya kasih judul Fikih Bermadhab. Nah, salah satu di antara pembahasan yang kami angkat adalah pembahasan tentang fikih dalam mengambil dalil. Dalil itu apa sih? Katanya ketika beragama itu harus berdalil. Terus dalil itu apa? Bagaimana cara mengambil dalil? Nah, itu di bagian awal. Di poin yang ketujuh, saya membahas tentang apakah belajar itu harus bersanad. Bagaimana kalau ilmu itu didapatkan tanpa bersanad? Saya bacakan sekarang ya. Sebelum masa kodifikasi hadis, maka sanad dijadikan sebagai alat untuk mengontrol validitas hadis. Sanad digunakan untuk mengontrol validitas hadis. Bahkan sebagian ulama tidak mau menerima hadis jika disampingkan tanpa sanad. Seperti Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga mengambil sumber ilmu itu perlu diperhatikan. Karena kalau sanadnya ada yang lemah, nah ini pembohong kayak gini kok diambil ilmunya, ya jelas nanti hasilnya akan rusak. Misalnya ada orang yang punya prinsip berbohong itu halal, boleh. Berbohong atas nama agama itu bagian dari budi luhur atau luhuring budi. Sehingga dia punya keyakinan bohong itu boleh selama menguntungkan kelompoknya. Lalu kita mengambil ilmu darinya. Lah apa kira-kira kamu gak dihapusi, Pak? Wong dia punya prinsip seperti itu. Misalnya orang Syiah kan punya prinsip taqiyah ya, di mana membolehkan berbohong demi keuntungan Syiah. Sampai mereka membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang sama sekali nggak ada sanadnya, dalam rangka untuk membela Syiah. Akhirnya dengan cara seperti ini, isi Syiah itu kebohongan. Sampai kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama, tidak ada kelompok yang penuh dengan kebohongan lebih parah melebihi Syiah. Di tempat yang lain bohong itu memalukan, tapi kalau di Syiah bohong itu membanggakan. Kan kebalikan jadinya. Baik. Sama. Makanya Muhammad bin Sirin mengingatkan, ilmu itu bagian dari agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau orang pembohong masa diambil ilmunya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-isnadu silahul mu'min. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil.
Sanad itu seperti senjata bagi seorang muslim. Kalau dia tidak punya pengetahuan tentang sanad, terus bagaimana dia bisa berperang? Bagaimana dia bisa menilai ini benar, ini bohong, ini dusta? Bagaimana dia bisa menilai itu? Ketika dia nggak bisa menilai itu, maka akhirnya semuanya ditelan mentah-mentah tanpa ada pembuktian apakah itu bagian dari ajaran Islam atau bukan. Nah, Yun Sewu Pak, bisa merapat, memberi kesempatan yang baru datang. Silakan merapat lagi, maju lagi. Yang di depan nggak ditanya, insya Allah aman. Nah, baik. Mas, kasih jalan sini Mas. Ini kosong nih. Ya. Di situ kosong. Boleh nyender nggak apa-apa, nyender nggak apa-apa ya. Yang usianya 60 ke atas nyender. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, pengetahuan tentang sanad itu senjata bagi muslim. Kalau orang tidak punya pengetahuan tentang sanad, terus bagaimana cara dia berperang? Dia nggak bakalan bisa mengetahui ini valid atau tidak kalau dia tidak punya pengetahuan tentang ilmu sanad. Maka orang bisa tahu, oh ini valid, ini sabda Nabi SAW, ini perkataan sahabat, ini benar, ini salah, jika dia punya pengetahuan tentang sanad. Bisa menghitung tingkat validitas, tingkat keabsahan dan kesahihan. Paham ya? Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, agama ini rusak karena apa? Agama ini rusak karena apa? Karena yang bukan bagian agama dianggap sebagai bagian dari agama. Paham ya Pak? Saya ulang ya. Agama ini rusak karena sesuatu ajaran yang bukan bagian dari agama dianggap sebagai bagian dari agama. Kita punya pengalaman yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nomor siji wong Yahudi, nomor loro wong Nasrani. Wong Yahudi ini agamanya rusak karena ada banyak kedustaan. Bagian dari syariat ditutupi dan tidak pernah disampaikan, akhirnya dilupakan. Wong Nasrani sebaliknya, yang bukan bagian dari agama dilebokno Pak, sehingga dianggap sebagai ajaran agama. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, al-maghdub dan dolin, sehingga Allah ingatkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kami ya Allah ke jalan orang yang maghdub. Sinten maghdub niku? Yahudi. King napa kok Yahudi disebut maghdub? Wong sing dimurkai, ngerti kebenaran tapi ditutupi. Waladdallin, dan jangan tunjukkan kami ke jalan orang yang sesat. Sinten niku? Nasrani. Kenapa Pak? Karena dia dibohongi dengan memasukkan yang bukan bagian dari agama, dianggap sebagai bagian dari agama. Sehingga ada ajaran misalnya Trinitas. Mana pernah Nabi Isa mengajarkan Trinitas? Tapi itu dianggap sebagai ajaran yang paling sentral dalam agamanya. Sehingga siapa yang tidak mengakui Trinitas bukan Nasrani. Agama itu rusak karena itu. Bukan bagian dari ajaran agama, lalu dianggap sebagai bagian dari agama. Makanya menjaga kemurnian agama itu tugasnya para ulama. Sehingga untuk menjaga itu mereka punya prinsip yang bukan dari Nabi SAW, jangan disabdakan sebagai, jangan dinyatakan sebagai sabda Nabi SAW. Nah, sanad itu metode yang digunakan oleh para ulama atau saringan yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan ini valid atau tidak. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian setelah masa kodifikasi hadis, sanad sudah tidak lagi dipakai sebagai alat kontrol validitas penukilan informasi. Sanad sudah tidak lagi dipakai untuk alat kontrol validitas hadis. Sebagian orang tetap mempertahankan adanya tradisi sanad dalam rangka untuk menjaga tradisi mulia kaum muslimin, tujuannya untuk ngalap berkah, bukan tujuannya untuk menilai apakah itu sahih atau tidak.
Tidak. Paham di sini, Pak? Paham ya? Baik. Berarti fungsi sanad belakangan bukan untuk apa? Menilai validitas hadis. Ini pernah dinyatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah seorang ulama yang hidup pada tahun 639 sampai 733. Lahir 639, meninggal 733. Mengatakan berkaitan dengan sanad di masa beliau di abad sebelum pendiri Islam Jamaah orang tuanya lahir. Sebelum orang tua pendiri Islam Jamaah lahir, berarti kan jauh sekali, abad ke-7 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Manhalur Rawi mengatakan, "Laisal maqsudu bis sanadi fi asrina itsbatul haditsil marwi wa tashihahu." Tujuan sanad pada masa kita saat ini bukanlah untuk mengontrol validitas riwayat hadis. Id laisa lahu fihi sanadun amman la yadbitu hifdhuhu au kitabuhu dhabtan la yu'tamadu alaihi fihi. Alasannya tidak ada yang membawakan hadis bersanad saat ini melainkan di sana ada perawi yang tidak kuat hafalannya atau tulisannya tidak terjaga sehingga tidak bisa jadi acuan. Balil maqsudu baqa'u silsilatil isnad al-maqsus bihadil ummah fima na'lam. Akan tetapi mencari sanad pada zaman sekarang tujuannya hanya sebatas untuk melestarikan kebiasaan baik yang menjadi ciri khas umat Muhammad SAW yang kami ketahui. Baik. Sehingga contohnya, Pak, sing maca Quran dan dia punya sanad dengan yang tidak punya sanad, unine padha napa benten, Pak? Sami nggih? Misalnya, itu ada ustaz piyambake hafid Quran, punya sanad. Kemudian ada jamaah, niki jamaah, ya, namanya Paijo, tinggal di Sugio, nggak punya sanad, tapi sakit maca Quran. Apakah bunyi Al-Fatihah yang diucapkan Paijo dengan ustadz yang punya sanad tadi sami napa benten? Sami, sama. Loh, kalau bunyi Fatihahnya sama, kira-kira yang suara Fatihahnya sah yang mana? Ustadz atau Paijo? Hah? Dua-duanya sah, dua-duanya sama. Karena bunyinya sama. Paham, Pak, di sini, Pak? Baik. Lalu apa manfaat sanad di situ? Loh, kok ustadz nyari sanad itu tujuannya apa? Padahal jenengan maca Quran nggak pakai sanad, sah nggak bacaan Qurannya? Kenapa, Pak? Sudah terkodifikasi dalam tulisan. Maka orang yang baca Quran, baik dia punya sanad maupun tidak punya sanad, bunyinya sama. Terus kenapa kok dia mencari sanad ketika dia menghafalkan Quran? Tujuannya dalam rangka ngalap berkah, melestarikan tradisi baik yang dilakukan oleh orang di masa silam. Bukan tujuannya untuk mencari validitas bunyi teks Al-Quran. Karena unine wis podo. Paham di sini? Insyaallah paham ya? Baik. Sekarang kita beralih ke masalah Islam Jamaah. Saya punya kitab Sahih Bukhari. Saya punya kitab Sahih Bukhari. Tapi saya tidak punya sanad Islam Jamaah. Sudah. Si A punya kitab Sahih Bukhari. Dan piyambake enggak ada sanad Islam Jamaah. Podo moco Sahih Bukhari. Kira-kira unine podo napa benten? Sama. Wong kitabe podo. Mesti unine podo. Sehingga ketika bunyinya sama, maka yang bersatu sebagai ilmu yang sah yang mana? Ya dua-duanya, bunyinya sama. Sanad dalam hal ini sudah tidak lagi berfungsi sebab kitabnya sudah dikodifikasi. Paham di sini ya? Sehingga fungsi sanad sudah tidak ada nilainya dan tidak mempengaruhi keabsahan ilmu karena ilmu itu sudah dikodifikasi. Paham ya, jemaah? Baik. Jadi sekarang begini. Karena sanad sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat
untuk mengukur tingkat keabsahan, maka punya ilmu yang bersanad dengan punya ilmu yang tidak bersanad sama saja. Sebab yang dipelajari sama. Artinya sama-sama sah. Nah, sekarang muncul kasus. Kalau badhe tanglet. Ada nggak Pak istilah sanad yang batal? Kalau mereka punya kaidah ilmu batal, sekarang ada nggak istilah sanad batal? Wonten. Sanad batal itu ada nggak? Tidak ada ya. Baik. Kita mengakui begini. Ada Syekh Khalil, ada Syekh Abdul Aziz, ada Syekh Abdullah Mas'ud. Piyambake nggak ada sanad mboten? Nggak ada sanad mboten? Bahkan sanadnya atas. Sanad tinggi ya. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan sanad ali. Dalam ilmu hadis disebut sanad ali. Dan sanad ali itu lebih dekat dengan narasumber daripada sanad nazil. Sanad nazil itu yang jauh. Sanad nazil niku contohnya sinten, Pak? Ya, kados jenengan-jenengan niki nggih. Yang sanadnya di bawah. Sehingga kalau sampai ke atas itu dawa gitu. Itu namanya sanad apa? Nazil. Baik. Begitu tiga syekh ini keluar dan tidak lagi diakui, kira-kira sanadnya batal atau tetap sah? Hah? Kok iso sanad batal? Sanad kok batal niku? Pripun, Pak? Hah? Nyambung mboten? Kok iso sanad batal? Baik. Sekarang kalau sanad mereka disebut batal, alasan batalnya apa? Dulu sanad itu bisa batal jika orangnya lupa. Sehingga hadisnya mukhtalat, itu betul. Misalnya ya, contoh Ibnu Lahai'ah. Ada seorang ulama namanya Ibnu Lahai'ah. Ibnu Lahai'ah ini dulu ketika menyampaikan hadis itu bersanad tapi pakai tulisan. Sehingga muridnya di depannya didiktekan. Ini adalah tulisan dari guru saya bacakan. Dari Fulan bin Fulan. Beliau mengatakan dari Fulan bin Fulan sampai sahabat, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konon ceritanya bukunya Ibnu Lahai'ah ini terbakar. Kebakaran, hilang. Ya? Sehingga beliau ketika menyampaikan hadis hanya menggunakan hafalan belakangan. Ketika menggunakan hafalan, ternyata banyak yang kacau. Kewalik-walik, hadisnya banyak yang teksnya berubah, sehingga setelah Ibnu Lahai'ah kehilangan bukunya, maka hadisnya dinilai dhaif. Sanadnya Ibnu Lahai'ah nggak berlaku. Karena orangnya sudah mukhtalat. Sehingga kalau dalam sebuah hadis itu ada perawi namanya Ibnu Lahai'ah, maka perlu diteliti. Ini disampaikan oleh Ibnu Lahai'ah sebelum kitabnya kebakaran atau setelah kitabnya kebakaran. Loh, ngertine kaya ngono ning ndi, Pak? Kan repot nih. Ngertinya adalah dilihat dari muridnya. Ada 10 murid Abdullah bin Lahai'ah, yang jika 10 murid ini menyampaikan hadis dari Ibnu Lahai'ah diterima karena 10 orang ini mereka menerima hadis dari Abdullah bin Lahai'ah sebelum kitabnya kebakaran. Selain 10 murid ini, hadisnya tidak diterima. Nah, kalau itu benar. Tapi kalau nggak ada sebab seperti itu, ya tidak masuk. Misalnya Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdullah Mas'ud. Beliau ini antara sebelum dan ketika masih di dalam dengan sesudah di luar jamaah, ada nggak perubahan, Pak? Dari sisi yang disampaikan? Tidak ada, sama-sama Sahih Bukhari. Cuman masalahnya diklaim nggak diterima. Paham insyaallah? Baik, maka mereka punya kaidah baru, ya, ada sanad yang batal. Ya. Coba tanyakan kepada yang masih di dalam. Napa tumon wong niku sanate batal? Nek ana wong sing sanate batal, contone sinten? Kok bisa sanate batal? Niku mboten saged jawab nih. Baik. Selanjutnya, berikutnya kita masuk pada pembahasan
apakah belajar ilmu agama itu harus mangkul? Bagaimana kalau tidak mangkul? Bagaimana kalau tidak mangkul? Boleh nggak belajar ilmu agama tidak mangkul? Baik. Mangkul artinya dinukil langsung. Tegese diambil langsung dari sumber. Itu namanya mangkul. Misalnya, jenengan datang ke tempat saya. Lalu saya menyampaikan kalimat La ilaha illallah adalah zikir terbaik. Sudah? Terus jenengan catat. Setelah itu jenengan bawa ke jamaah yang ada di daerah yang lain. Lalu sampean menyampaikan, ya. Pak Ami Nur Bais menyampaikan kepada saya bahwa la ilaha illallah adalah zikir terbaik. Proses ini namanya proses apa? Mangkul. Dia mengambil langsung dari sumber. Nah, apakah ilmu itu disebut sah jika diambil langsung dari sumber? Kalau misalnya tidak diambil langsung dari sumber, mangkul atau tidak? Kita coba baca di sini. Keyakinan bahwa ilmu agama yang sah hanya bisa diperoleh secara mangkul sangat bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Karena dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa sampainya ilmu kepada seseorang tidak harus dengan cara mangkul. Kapanpun ilmu bisa sampai kepadanya selama kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Maka ilmu itu statusnya sah dan wajib diamalkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini wa man balagha. Di situ ada kalimat wa man balagha. Dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Meskipun dia tidak mengambil langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran ini, berarti dia tidak mengambil langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat wa man balagha artinya kepada siapapun yang Al-Quran ini sampai kepadanya. Maksudnya adalah untuk mengimani isi Al-Quran tidak disyaratkan orang itu harus bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama orang tersebut membaca Al-Quran dan bisa memahaminya dengan benar, maka dia wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran, walaupun dia tidak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, jumlah sahabat niku pinten, Pak? Jumlah sahabat niku pinten? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa, Pak? Karena yang di pelosok-pelosok ini banyak sekali. Pada waktu Fathu Mekah terjadi, maka yang masuk Islam jumlahnya jadi semakin banyak. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan dengan cara berbondong-bondong. Kejadiannya seperti ini. Datang kepala suku A. Lalu dia menyampaikan, ya Rasulullah, kami satu kampung masuk Islam, membaiat Anda. Yang datang itu perwakilan. Nanti suku B kayak gitu, suku C seperti itu, suku D. Sehingga banyak sekali suku datang ke Madinah untuk mewakili masyarakat kampungnya masuk Islam. Makanya tahun ketika Nabi SAW kedatangan suku-suku ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud, tahun banyak tamu. Tahun pinten niku? 8 Hijriah. Karena pada waktu tahun itu, ya, Nabi SAW kedatangan banyak sekali tamu. Dan tahun 9 Hijriah. Makanya ketika itu Nabi SAW tidak bisa berangkat haji. Dan haji yang pertama diberangkatkan Abu Bakar, Abu Hurairah, dan beberapa rombongan sahabat yang lain. Karena beliau sedang mendapatkan banyak tamu. Disebut dengan Amul Wufud. Baik. Sehingga ada banyak sekali orang-orang di kampung-kampung itu
yang dia tidak ketemu Nabi SAW tapi Muslim. Begitu haji wada, tumpek blek, banyak sekali orang yang kumpul di kota Mekah dan Madinah. Di kota Mekah untuk pelaksanaan haji. Baik. Nah, mereka yang berada di pelosok-pelosok itu ada yang dapat catatan Al-Quran, terus diwoco. Sehingga Quran sampai kepada mereka, tapi mereka tidak ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sinten Pak? Contoh ya. Uwais Al-Qarni niku Muslim betul? Muslim Pak? Muslim. Beliau hidup di zaman siapa? Ya? Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman siapa? Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi piyambake ketemu boten? Boten. Karena apa? Apa alasannya? Menjaga ibunya, merawat ibunya. Uwais yang tinggal di Yaman sudah masuk Islam, sudah ngerti syahadat, punya ilmu tentang Islam, tapi tidak bisa datang ke Madinah karena ngerawat ibunya. Sehingga Nabi SAW pesan kepada sahabat, besok Uwais bakal datang ke sini. Kalau beliau datang ke sini, kamu minta doa dari dia. Disebutkan ciri-cirinya. Sudah? Kira-kira Pak, Uwais ini kan berarti tidak dapat ilmu secara mangkul. Ilmu nih Uwais niku sah napa batal? Hah? Sah napa batal? Saya itu loh Pak. Kalau ilmu nih Uwais niku batal, berarti piyambake belum bisa jadi Muslim di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dan beliau masuk Islam bersyahadat, tapi beliau tidak bisa mendatangi beliau, tidak bisa mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa mendapatkan ilmu secara mangkul. Baik. Ibnu Katsir menukil keterangan Muhammad bin Ka'ab. Man balaghahul Qur'an faka'annama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an, maka seolah-olah dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya misalnya kita ya. Kita ini jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jenengan enggak ada Quran mboten? Enggak ada. Teng griya wonten Quran. Lalu kita baca Quran. Dan bacaan kita benar dengan teks itu. Itu kata Muhammad bin Ka'ab, siapa yang sudah mendapatkan Quran, maka dia seolah-olah telah mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun piyambake dereng nate kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat Al-Quran sampai kepada kita bukan dengan cara mangkul, tapi melalui mushaf yang sudah tercetak. Dan kita pelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam. Kita tidak pernah menerima Al-Quran secara mangkul dari siapapun. Jika disyaratkan bahasanya ilmu harus didapatkan secara mangkul, berarti Quran kita batal. Dan itu nggak benar. Kita bisa bayangkan ketika seorang Muslim yang membaca satu ayat dari sebuah tulisan dan dia bisa memahaminya, namun kemudian tidak mau mengamalkan. Kenapa? Kamu mangkul dulu. Wis ngerti riba iku haram kok, sik kok lakoni. Aku ngerti, tapi aku durung mangkul. Misalnya ya, di Quran ada larangan jangan minum khamr. Dia baca orangnya, jangan minum khamr. Khamr itu seperti ini. Quran menyebut seperti itu. Ya? Dan dia punya keyakinan ilmumu tentang khamr dalam Quran belum sah kalau belum mangkul. Dan dia sudah baca Quran, dia sudah baca haramnya khamr. Tak mendem sik. Ngombe sampai mendem. Lho kowe wis ngerti nek khamr itu haram. Tekan di Quran. Kowe wis maca durung? Wis. Lah kok durung mbok lakoni? Aku durung mangkul. Apakah untuk bisa mengamalkan harus mangkul dulu? Jika disyaratkan demikian, bubar ini menurut. Bubar agama ini. Kemudian alasan yang lain, keberadaan surat-surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim ke berbagai penguasa kafir.
Orang yang melek sejarah tentu pernah mendengar bahwa Nabi SAW pernah beberapa kali mengirim surat. Jika itu disebut sebagai ilmu yang belum mangkul karena tidak mendengar langsung dari yang bersangkutan, maka berarti surat ini tidak sah. Ya, padahal surat itu adalah surat yang sah. Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW menulis surat kepada Raja Kisra. Raja Kisra ini di mana, Pak? Raja Kisra di mana? Persia. Dan beliau juga menulis surat kepada Raja Kaisar. Raja Kaisar di mana? Romawi. Kepada Raja Najasyi dan kepada raja-raja yang lain, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan dari sekian raja yang dikasih surat itu, sing mlebet Islam mung siji, Raja Najasyi. Yang lain tetap bertahan kafir. Sebenarnya Kaisar Romawi itu mengakui kebenaran surat Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika dia menerima surat itu terus dibaca, lalu minta keterangan dari Abu Sufyan, kemudian dia benarkan semua. Oh, memang seperti ini sesuai dengan yang ada dalam Taurat dan Injil, dalam Alkitab. Akhirnya Raja Romawi ini, Heraklius ini, memerintahkan untuk menyuruh masyarakatnya masuk ke istana. Setelah masuk, tolong pintu istana ditutup. Setelah ditutup, dia mengumumkan. Siapa yang mau selamat, ikuti yang mengirimkan surat ini. Siapa yang mau selamat, ikuti yang mengirimkan surat ini. Masyarakatnya langsung bubar. Oh, raja kita sudah murtad. Langsung mereka bubar meninggalkan istana. Dipanggil sama raja. Balik kalian. Karena pintu istana sudah saya tutup. Duh, raja kok nyuruh kami seperti ini, kenapa? Lalu Raja Kaisar ini mengatakan, Heraklius ini mengatakan, aku hanya ingin menguji sejauh mana ketulusan kalian. Padahal sebenarnya hatinya itu sudah beriman. Heraklius itu wis ngakoni kalau Nabi Muhammad SAW ini benar. Tapi kalau terus terang, nanti dilengsarkan jadi raja. Wedi orang. Sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi kekufuran. Baik. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, sungguh surat-surat Nabi SAW telah menjadi ajaran agama yang harus dianut dan wajib diamalkan isinya bagi umat manusia. Demikian pula surat Abu Bakar, suratnya Umar, dan suratnya para Khulafaur Rasyidin, semua harus diamalkan, meskipun orangnya tidak mangkul. Nah, sekarang, dulu ada, dan saya mungkin kursinya dipindahkan saja. Nah, kursinya dipindahkan. Nah, baik. Dulu itu ada proses meriwayatkan hadis melalui jalur wijadah. Ponate perso wijadah. Diajari boten wijadah, Pak? Boten. Wijadah itu seperti ini. Wijadah itu dari kata wajada yajidu yang artinya nemu. Wajada yajidu artinya apa? Nemu. Jadi wijadah itu seperti ini. Si A nemu kitabnya si B. Nah, tapi A tidak pernah ketemu B. Mong piyambake niki nemu kitabnya B. Lalu kitabnya B ini dipelajari oleh A. Kemudian disampaikan oleh A. Maka A dalam hal ini mengatakan, ya, dan saya meriwayatkan hadis dari B secara wijadah. Padahal A tidak pernah ketemu B. Nah, proses ini namanya wijadah. Paham ya? Maka wijadah itu tidak mangkul, Pak. Terpisah antara A dan B. Tapi A menyampaikan ilmunya B karena dia menemukan kitabnya B. Dan itu termasuk ilmu yang sah. Kok bisa dikatakan sah, Pak? Karena dulu diterima. Contoh, di antara
yang meriwayatkan hadis secara wijada itu adalah sanad yang bunyinya seperti ini. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dapat itu? Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Pun nanti mireng dereng. Hah? Pernah? Dereng? Mesti ini nek moco Bulughul Maram wonten. Oh, enggak diakui. Di Sunan Abi Dawud ada, Sunan Tirmidzi ada. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Enggak ada. Enggak pernah temu. Abu Dawud pun hatam dereng. Hah? Hatam. Kalau hatam harusnya ada. Karena salah satu di antara sanad yang ma'ruf an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Jadi Amr bin Syu'aib itu nasab lengkapnya Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Itu nasab lengkapnya. Nah, Amr bin Syu'aib mendapatkan riwayat dari ayahnya, yaitu Syu'aib bin Muhammad. Nah, Syu'aib ini mendapatkan riwayat dari kakeknya. Kakeknya dari siapa? Kakeknya adalah Abdullah bin Amr. Kakeknya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini sahabat. Abdullah bin Amr ini sahabat. Padahal Syu'aib tidak pernah ketemu Abdullah. Tapi Syu'aib nemu bukunya Abdullah. Bukunya Abdullah bin Amr itu disebut dengan mushaf atau disebut dengan Sahifah As-Shadiqah. Dan itulah kitab hadis pertama dalam sejarah Islam. Karena sahabat yang mencatat hadis Nabi SAW di antaranya adalah Abdullah bin Amr. Lalu dikumpulkan, jadilah lembaran-lembaran, jadilah suhuf yang disebut dengan suhuf As-Shadiqah. Tapi ini hilang. Cuman disampaikan oleh cucunya yang bernama Syu'aib tadi. Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Syu'aib enggak ketemu Abdullah, tapi Syu'aib menyampaikan hadis dari Abdullah bin Amr. Melalui apa, Pak? Proses wijada. Melalui proses wijada. Sehingga beliau menyampaikan hadis dari kakeknya karena beliau membaca kitab dari kakeknya. Paham ini? Baik, paham wijada, Pak? Nah, wijada ini dapat ilmu tanpa mangkul. Kalau kemudian ilmu wijadah ini tidak diakui sebagai ilmu yang sah, isine Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi itu ada yang seperti ini. Berarti itu dianggap hadis yang tidak sah, kudune dicoret. Ini gak sah karena orangnya gak mangkul. Mboten nggih? Harusnya. Tapi riyen dicoret mboten? Mboten. Diwacakno mboten mawon. Wallahu a'lam. Maka bukan syarat untuk dapat ilmu harus dengan mangkul. Nah, dulu juga ada yang namanya ijazah. Ijazah niku napa, Pak? Ijazah itu ketemu orangnya. Tapi mung dikei buku. Misalnya, jenengan ketemu kula. Mas, niki butuh buku saya. Buku ini saya kasihkan ke jenengan. Saya kasih ijazah jenengan, silahkan ajarkan isi buku ini. Ini namanya apa? Ijazah. Nah, ijazah itu berarti ketemu tapi tidak mangkul isi. Kalau wijada nemu bukune ra ketemu wonge. Sehingga sama-sama tidak mangkul isi. Dan dua-duanya ilmu yang sah. Dua-duanya ilmu yang sah. Kok sakit, Pak, disebut ilmu yang sah? Karena yang penting isi yang disampaikan sama, bukan syarat harus mangkul. Dan ada banyak ulama yang dapat ijazah. Bagian dari tradisi ulama itu ngasih ijazah. Niki buku tak tulis, monggo sampeyan gawa
Aku kok ndelok sampean iki wong pinter, iso ngajar sing apik, tak kei ijazah sampaikan isi buku ini. Itu namanya apa? Ijazah. Dan menyampaikan ilmu dengan cara ijazah hukumnya boleh. Sah. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang musnad, mangkul, mutasil. Dan ini bukan syarat sahnya ilmu. Dengan beberapa penjelasan yang tadi disampaikan oleh para ulama. Karena buku fikih bermadzhab ini saya tulis setelah saya mengenal beberapa mantan Islam jamaah, makanya bagian itu saya cantumkan dengan mengutip keterangan beberapa ulama untuk menegaskan bukan syarat ilmu yang sah harus didapatkan dengan cara musnad, mangkul, muttasil. Sekarang kita akan beralih ke masalah setiap muslim harus punya imam. Dalil yang paling sering dibacakan itu dua. Yang pertama Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Pada hari kiamat kelak semua manusia akan dipanggil bersama dengan imamnya. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Besok di hari kiamat sedaya menungso akan dipanggil dengan imamnya. Baik. Apa makna dari imam yang disebutkan dalam ayat ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyampaikan, ikhtalafu fi dzalika. Ulama beda pendapat tentang makna imam. Yang pertama, menurut Mujahid dan Qatadah, yang dimaksud dengan imam di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan imam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua orang akan dipanggil bersama imamnya, maksudnya adalah semua orang akan dipanggil bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang pertama. Karena itu mereka mengatakan, wa qala ba'du salaf, hadza akbaru syarafil li ashabil hadits, lianna imamahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan bagi para sahabat karena mereka adalah imam. Kemudian makna yang kedua, bahwa imam di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam bagi mereka, imam bagi seluruh umat manusia. Sehingga ashabul hadis, para pemilik hadis adalah orang-orang yang istimewa sebab imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang dimaksud imam di sini adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabinya yang isinya syariat, yaitu Al-Qur'an. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Zaid. Sehingga imam di sini maknanya adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya Al-Qur'an. Kemudian makna yang ketiga yang dimaksud dengan imam di sini adalah buku catatan amal. Yang dimaksud dengan imam di sini adalah kitab catatan amal. Bahwa masing-masing manusia akan dipanggil bersama imamnya, maksudnya bersama buku catatan amal. Karena salah satu di antara makna bahasa imam itu kitab. Allah Ta'ala berfirman, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan semua telah kami catat dalam imam yang jelas, dan itu adalah kitab Lauhul Mahfuz. Allah sebut dengan imam. Lauhul Mahfuz disebut oleh Allah dengan imam. Baik. Coba dibaleni Pak. Mana imam ada berapa tadi? 4. 1. Para sahabat. Yang kedua? Rasulullah SAW. Yang ketiga? Al-Quran. Yang isinya syariat. Yang keempat? Buku catatan amal.
Nah, kalau kemudian ada yang menafsirkan imam di sini adalah imam jamaah, ini tafsir yang kelima yang tidak ada dalam kitab tafsir. Sampean nemu tekan ndi ngono lho. Hah? Tafsir. Jadi kan pertanyaannya, sampean nemu tekan ndi tafsirnya? Kok bisa disebut imam jamaah? Enggak, pendirinya itu mangkul dari siapa? Pendirinya ini mangkul dari siapa? Kitab Jalan Lain. Oh ya. Nemu dari kitab Jalan Lain. Ini kitab yang tidak tercetak di muka bumi. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah sebuah kalimat yang ini dianggap sebagai sabda Nabi SAW, padahal itu bukan sabda Nabi SAW. La islama illa bi jama'ah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah, wala ta'ah illa bil bai'ah. Nah. La islama illa bil jama'ah, wala jama'ata illa bil imarah, dan seterusnya. Pertama, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendengar kalimat ini pertama kali waktu itu masih mahasiswa sekitar semester 4 atau semester 5. Sebelum kenal Islam jamaah. Karena riwayat ini termasuk di antara riwayat yang sering dipakai oleh para ulama berkaitan dengan masalah bagaimana cara yang benar ketika bernegara. Dibahas untuk membuat kesimpulan tentang bagaimana cara yang benar ketika bernegara. Bahwa yang namanya Islam itu harus berjamaah. Dan yang pertama kali waktu saya terima itu bukan sabda Nabi SAW, tapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perkataan Umar bin Khattab. Baik, kalau kita menerima ini perkataan Umar bin Khattab, sekarang apakah itu bisa jadi dalil? Jawabannya bisa. Dan kalimat ini benar. Islam tidak ada kecuali dengan jamaah, dan jamaah tidak bisa ditegakkan kecuali dengan adanya imarah, dengan adanya kepemimpinan. Penjelasannya begini. Para ulama mengatakan maksud jamaah ini hanya ada dua kemungkinan. Yang dimaksud jamaah di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jama'atus sunnah wal haq. Jamaah ahlu sunnah dan ahlul haq. Yaitu mereka yang selalu berpegang kepada kebenaran. Sehingga makna tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, maksudnya adalah Islam yang benar itu adalah Islam yang bergabung dengan ahlul haq, ahlu sunnah, yang mereka jumlahnya jamaah. Karena jumlah mereka banyak di masa Nabi SAW. Mereka adalah kelompok para sahabat dan orang-orang soleh di kalangan tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Makanya yang keluar dari mereka metol, dianggap keluar dari kelompok kaum muslimin. Contoh, Khawarij itu lebih sedikit atau lebih banyak? Sedikit. Mu'tazilah banyak atau sedikit? Sedikit. Dalam kajian di masjid ya, kajian di masjid diisi oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyampaikan tausiah, ceramah dan seterusnya. Wasil bin Atha dia protes. Kemudian terjadilah debat antara Wasil bin Atha yang sebelumnya adalah muridnya Hasan Al-Basri. Debat dengan Hasan Al-Basri. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Hasan. Kemudian Wasil ini membuat majelis yang baru. Dia metol dari jamaah. Makanya disebut fa'tazalu. Kemudian dia i'tizal, dia memisahkan diri dari jamaah. Dari kata i'tazalu, mereka disebut dengan Mu'tazilah. Asal usul kenapa disebut apa? Mu'tazilah. Li'annahum i'tazalu an majlis Hasan Al-Basri. Karena dia metol dari majelisnya Hasan Al-Basri. Mu'tazilah itu bahasa kasarnya sempalan. Bahasa kasarnya apa?
sempalan, kaum sempalan. Sebab mereka ini metol dari jamaah, gawe dewe, dan jumlahnya lebih sedikit. Sehingga dulu ahlu sunnah itu dominan, jumlahnya banyak. Nah, untuk bisa mendapatkan atau bisa disebut jamaah seperti ini, dia harus komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pernah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dari asing, lalu nanti akan kembali asing. Sebagaimana ketika Islam itu dimulai. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah mereka yang menjadi al-ghuraba. Orang ini disebut ghuraba, terasing karena masyarakatnya menyimpang. Tapi ghuraba ini dalam lingkaran jamaah, karena punya kesamaan akidah. Dengan siapa? Para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sehingga dia masih satu jamaah dengan para sahabat. Karena itulah dalam riwayat yang lain ketika Nabi SAW menjelaskan siapakah mereka ya Rasulullah, Nabi SAW mengatakan humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Kenapa disebut jamaah padahal dia terasing? Karena mereka berkumpul dalam satu akidah yang sama bersama dengan jamaahnya para sahabat. Ini makna jamaah yang pertama, yang diistilahkan oleh para ulama dengan jama'atu ahlil haq. Sekarang kita beralih kepada makna jamaah yang kedua. Makna jamaah yang kedua adalah jama'atut tamkin. Jama'atut tamkin. Apa itu jama'atut tamkin? Jama'atut tamkin adalah ad-daulah, negara. Dia punya wilayah dan dia punya kedaulatan dan punya kuasa. Sudah? Punya wilayah, punya kedaulatan, punya kuasa. Dan untuk jama'atut tamkin, maka di sana ada syaratnya. Pertama, jamaah ini punya daerah, punya wilayah. Sehingga dia punya batas kekuasaan. Wilayah saya dari mulai ini sampai di sini. Batasnya dari sini sampai sini. Sehingga kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya daerah, maka dia tidak bisa disebut memiliki jama'atut tamkin. Jamaah yang punya kuasa. Jama'atut tamkin itu artinya jamaah yang punya kuasa. Yang kedua, jamaah ini punya kekuatan hukum, alias diakui oleh dunia, oleh masyarakat. Sehingga kalau dia tidak punya kekuatan hukum, belum diakui oleh masyarakat, maka belum bisa menjadi jama'atut tamkin. Contohnya Pak, ISIS misalnya. ISIS itu dia punya pemimpin. Dan dia merebut wilayah negara Irak dan Suriah. Tapi tidak diakui, sehingga tidak punya kekuatan hukum. Berarti mereka belum punya jamaah at-tamkin. Paham di sini? Yang ketiga, dia punya pemimpin yang sah, yang diterima oleh masyarakatnya. Jelas. Karena yang namanya jamaah harus punya pemimpin. Baik. Kemudian yang keempat, mumkinatul inqita fa innahu qad ya'ti 'alal muslimina zamanun laisa lahum fihi daulatun islamiyyah wala imamun syar'i. Kaifal amru idza lam takun al jamaah. Yang keempat adalah dia punya kekuatan nafidh, punya kekuatan inqita. Maksudnya adalah melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sehingga misalnya ada orang jadi pemimpin, tapi dia tidak bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya. Maka yang seperti ini belum sah sebagai pemimpin. Contohnya siapa? Contoh, misalnya ya, mohon maaf ya, Palestina itu negara yang sampai sekarang masih dipertahankan.
Tapi katanya PBB sudah tidak mengakui. Justru malah Israel yang diakui. Padahal dia pendatang. Karena salah satu di antara sebabnya adalah Palestina itu tidak bisa melaksanakan fungsinya. Sebab negara ini terpecah jadi kecil-kecil. Peta Palestina itu kan di sini Israel, sini Israel, sini Israel ya. Sehingga yang Palestina tinggal kecil-kecil ya. Cuman tinggal berapa persen itu ya. Dan itu terpisah-pisah Pak. Gaza, Ramallah, kemudian nanti daerah mana lagi Quds, itu terpisah-pisah. Nah pemerintahnya tidak jadi satu. Kalau ada misalnya keputusan presiden, keputusan menteri apa, itu nggak bisa turun ke bawah. Karena terpisah-pisah. Makanya dia belum menjadi negara yang diakui oleh PBB. Baik. Meskipun ya tetap dipertahankan agar jangan sampai hilang. Dan di antara usaha yang dilakukan oleh pemerintah Saudi adalah mempertahankan kedutaan besar Palestina. Negara ini masih ada. Buktinya apa? Ini ada kedutaan besarnya. Ada kantor embasi. Selama kantor ini masih ada, berarti negaranya dianggap masih ada, belum hilang. Makanya jadinya ngambang antara negara ini ada atau tidak ada. Itu posisi Palestina. Baik. Sehingga kalau kita kembalikan kepada beberapa syarat ini, maka jika ada jamaah di dalam negara, bisa nggak disebut sebagai jama'atu tamkin? Tidak. Dia nggak punya wilayah. Sudah. Yang kedua, berarti kalau tidak bisa disebut jama'atu tamkin, pilihannya adalah jamaah yang pertama, jama'atul haq, yaitu orang yang satu pemahaman dengan para sahabat. Kalau pilihannya satu pemahaman dengan para sahabat, walhamdulillah, seluruh kaum muslimin mereka mengklaim Ahlussunnah. Bapak Ibu Ahlussunnah bukan? Ya? Ahlussunnah. Kami Ahlussunnah, kamu mengklaim Ahlussunnah. Oh, sama-sama mengklaim. Mari kita buktikan sekarang. Jadi jangan ngaku sendiri. Ini butuh pembuktian. Untuk bisa disebut apakah jamaah kalian yang benar ataukah kami yang benar, sekarang kita buktikan. Nah, kalau orang punya prinsip takfiri, bisa nggak disebut sebagai Ahlussunnah? La haula wala quwata illa billah. Baik. Terus apa yang dimaksud dengan perkataan Umar bahwa Islam itu tidak bisa tegak kecuali dengan jamaah? Karena yang namanya syariat Islam itu ada banyak yang bentuknya syiar. Contohnya nama Pak? Jumatan, sholat id, berkurban, takbiran, terus apa lagi? Sholat jamaah, suara adzan dan seterusnya. Itu kalau dilakukan sendirian, boten saged. Bisa nggak sholat id sendirian? Masya Allah. Sudah maghrib? Alhamdulillah. Baik. Makanya ini tidak bisa dilakukan sendirian, sehingga harus dilakukan apa? Berjamaah. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ini ada pertanyaan, nanti kita sambung pas tarawih insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah